Ayub pasal 19. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi Ayub menjawab, ayat 2, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Ayat 3, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Ayat 4, jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Ayat 5, jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku. Ayat 6, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Ayat 7, sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Ayat 8, jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ayat 9, ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ayat 10, ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapan dicabutnya. Ayat 11, murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Ayat 12, pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Ayat 13, saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Ayat 14, kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Ayat 15, anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Ayat 16, kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Ayat 17, nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Ayat 18, bahkan kanak-kanak pun menghina aku, kalau aku mau berdiri mereka mengejek aku. Ayat 19, semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Ayat 20, tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Ayat 21, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Ayat 22, mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Ayat 23, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab. Ayat 24, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayat 26, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayat 27, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ayat 28, kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Ayat 29, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Ayub pasal 20, pendapat Sofar bahwa sesudah kemujuran sebentar
orang fasik akan binasa. Maka Sofar orang Naamah menjawab, ayat 2, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ayat 3, ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Ayat 4, belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi? Ayat 5, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Ayat 6, walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan. Ayat 7, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Ayat 8, bagaikan impian ia melayang hilang tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ayat 9, ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Ayat 10, anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Ayat 11, tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan dia bersama dia dalam debu. Ayat 12, sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. Ayat 13, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya. Ayat 14, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Ayat 15, harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi, Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Ayat 16, bisa ular tedung akan diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ayat 17, ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadih. Ayat 18, ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya. Ayat 19, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar, ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Ayat 20, sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Ayat 21, suatu pun tidak luput daripada lahapnya, itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Ayat 22, dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh kuatir, ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Ayat 23, untuk mengisi perutnya Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala, dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ayat 24, ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Ayat 25, anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya, mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya, ia menjadi ngeri. Ayat 26, kegelapan semata-mata tersedia bagi dia, api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Ayat 27, langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Ayat 28, hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya. Ayat 29,
itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Ayub pasal 21. Pendapat Ayub bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya tahan lama. Tetapi Ayub menjawab, ayat 2, dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Ayat 3, bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Ayat 4, kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Ayat 5, berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang, dan menutup mulutmu dengan tangan. Ayat 6, kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut, dan gemetarlah tubuhku. Ayat 7, mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Ayat 8, keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Ayat 9, rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka. Ayat 10, lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal, lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Ayat 11, kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba, anak-anak mereka melompat-lompat. Ayat 12, mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Ayat 13, mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Ayat 14, tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Ayat 15, yang maha kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Ayat 16, memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Ayat 17, betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Ayat 18, mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Ayat 19, bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya, sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Ayat 20, sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Ayat 21, karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Ayat 22, masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi. Ayat 23, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Ayat 24, pinggangnya gemuk oleh lemak, dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Ayat 25, yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Ayat 26, tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu, dan berenga-berenga berkeriapan di atas mereka. Ayat 27, sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Ayat 28, katamu, di mana rumah penguasa, di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Ayat 29, belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka?
Ayat 30, bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah. Ayat 31, siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Ayat 32, dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Ayat 33, dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah, setiap orang mengikuti dia dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Ayat 34, alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka.